Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dioiza Puspitasari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bentuk kegiatan layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Lalu di sini saya akan membahas yang pertama, ada pengertian bentuk kegiatan layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang kedua, ada jenis-jenis layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang ketiga, ada bentuk layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Pengertian bentuk kegiatan layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Bentuk kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar yaitu usaha untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan kehidupan pribadinya, kehidupan sosialnya, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Lalu ada jenis-jenis layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang pertama ada layanan informasi. Nah, layanan informasi ini adalah layanan konseling yang memungkinkan menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan. Lalu yang kedua ada layanan orientasi. Nah, layanan orientasi ini adalah layanan konseling yang memungkinkan memahami lingkungan yang baru dimasukinya untuk mempermudah dan memperlancar berperannya dalam lingkungan baru tersebut. Nah, untuk lingkungan sekolah, misalnya materi layanan orientasi yang mendapatkan penekanan adalah layanan orientasi dalam bidang bimbingan pribadi meliputi yang pertama, ada fasilitas penunjang ibadah keagamaan yang ada di sekolah. Yang kedua, ada hak dan kewajiban siswa. Yang ketiga, ada fasilitas penunjangan seperti sarana olahraga dan rekreasi, pelayanan kesehatan, pelayanan bimbingan dan konseling, dan tata usaha. Lalu, layanan orientasi dalam bidang bimbingan sosial meliputi yang pertama, suasana kehidupan dan tata krama tentang hubungan sosial di sekolah, baik dengan teman, guru, wali kelas, maupun staf sekolah lainnya. Yang kedua, organisasi orang tua dan guru. Dan yang ketiga, organisasi siswa. Yang keempat, organisasi sekolah secara menyeluruh. Yang kelima, adanya bimbingan sosial bagi para siswa. Lalu ada layanan orientasi dalam bidang bimbingan belajar meliputi yang pertama ada sistem penyelenggaraan pendidikan pada umumnya. Yang kedua ada kurikulum yang ada. Yang ketiga ada sistem penilaian ujian dan kenaikan kelas. Dan yang keempat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, jadwal pelajaran, guru-guru setiap mata pelajaran. Yang kelima ada kegiatan belajar yang dituntut dari siswa. Yang keenam adanya pelayanan bimbingan belajar bagi para siswa. Dan yang ketujuh ada fasilitas dari sumber belajar yang ada seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang praktek, dan sebagainya. Itu ada layanan orientasi dalam bidang bimbingan karir yang meliputi yang pertama ada peran bimbingan dan konseling serta pelacakan karir di sekolah dasar. Yang kedua ada pelaksanaan bimbingan karir untuk siswa sekolah dasar. Yang ketiga ada kegiatan yang diharapkan dari siswa dalam pelaksanaan bimbingan karir tersebut. Lalu yang ketiga ada layanan bimbingan belajar pembelajaran. Nah, layanan pembelajaran ini yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Nah, dengan tujuan ini agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Nah, layanan pembelajaran ini berfungsi untuk pengembangan. Lalu yang keempat ada layanan penempatan dan penyaluran. Nah, layanan dan penempatan dan penyaluran ini yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau prodi studi, program latihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler dengan tujuan agar peserta didik ini dapat mengembangkan segenap bakat dan minat dan segenap potensi lainnya. Nah, layanan penempatan dan penyaluran ini fungsinya untuk pengembangan. Nah, layanan penempatan dan penyaluran ini layanan konseling yang memungkinkan siswa memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Lalu yang kelima ada layanan penguasaan konten.
Nah, layanan yang sangat membantu siswa dalam menguasai sebuah konten, misalnya kompetensi tertentu ataupun kebiasaan yang sangat bermanfaat sehingga menjadi pribadi dengan kemampuan yang lebih baik, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan keluarga. Nah, ada layanan konseling perorangan. Nah, layanan ini memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung atau tatap muka secara perorangan untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Nah, tujuan layanan konseling perorangan ini juga agar peserta didik dapat mengentaskan masalah yang dihadapinya. Layanan konseling perorangan ini juga berfungsi untuk mengentaskan dan advokasinya. Lalu yang keenam ada layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini adalah layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial serta untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Nah, dengan tujuan ini agar peserta didik dapat memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial serta untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok ini. Nah, layanan bimbingan kelompok ini berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan. Nah, bimbingan kelompok ini juga dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah dan kesulitan pada diri siswa tersebut. Nah, isi kegiatan bimbingan kelompok ini terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, ada layanan konseling kelompok. Nah, layanan konseling kelompok ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik masing-masing anggota kelompok yang memperoleh kesempatan untuk membahas dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Nah, layanan konseling kelompok ini berfungsi untuk mengentaskan dan advokasi. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dan perkembangan dan pertumbuhannya. Selain bersifat pencegahan, konseling kelompok ini dapat pula bersifat penyembuhan menurut Prayitno 1995. Pada dasarnya, baik guru pembimbing bimbingan konseling ini maupun guru studi biologi mempunyai tugas tanggung jawab dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling ini terhadap sejumlah peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Maka, ketujuh layanan yang telah diuraikan tadi dapat memberikan seluruh guru yang berhubungan langsung dengan peserta didik. Lalu ada bentuk layanan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama adalah bimbingan belajar, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan karir, bimbingan anak berbakat, bimbingan bagi anak berkesulitan belajar, dan bimbingan bagi anak yang berperilaku bermasalah. Lalu di sini saya jelaskan bentuk layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang pertama ada bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar ini diarahkan kepada upaya membantu peserta didik dalam mempelajari konsep dan keterampilan yang terkait dengan program kurikuler sekolah. Nah, jelasnya dalam mempelajari berbagai bidang studi ini, bimbingan dasar di sekolah dasar akan terpadu dengan proses belajar yang berorientasi kepada perkembangan peserta didik. Nah, kepedulian guru ini terhadap keragaman individual peserta didik merupakan hal penting sebagai dasar penentuan jenis bantuan kepadanya. Nah, dalam proses bimbingan belajar ini sangat mungkin guru dituntut memberikan layanan kepada peserta didik secara individual atau perorangan. Selanjutnya adalah bimbingan pribadi. Nah, bimbingan pribadi kedua adalah bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi ini tuh lebih ke fokus ke upaya membantu peserta didik mengembangkan aspek-aspek kepribadiannya yang menyangkut pemahaman diri dan lingkungan. Nah, kemampuan memecahkan masalah, konsep diri, kehidupan emosi, dan identitas diri. Nah, layanan bimbingan ini amat erat dengan kaitannya dengan membantu peserta didik menguasai tugas-tugas perkembangan sesuai dengan perkembangannya.
Nah, dilihat dari sudut bimbingan ini, proses pembelajaran terutama di sekolah dasar ini merupakan wahana untuk mengembangkan aspek-aspek kepribadiannya tersebut. Nah, oleh karena itu, guru di sekolah dasar ini memegang peran yang amat penting dalam mengembangkan iklim pembelajaran sebagai wahana perkembangan pribadi peserta didik. Nah, peran guru dalam membantu perkembangan pribadi peserta didik yaitu yang pertama ada bersikap peduli terhadap anak. Nah, peduli ini mengandung arti memberi perhatian penuh kepada peserta didik sebagai seorang pribadi dan memahami apa yang terjadi pada dirinya. Nah, yang kedua, bersikap konsisten. Nah, konsisten juga bukan dalam arti memberikan hukuman atau ganjaran yang seragam terhadap perbuatan sama yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, hal penting dari sikap konsisten ini adalah bagaimana membantu peserta didik untuk merasakan konsekuensi tindakannya dan bukan karena kesamaan perlakuan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, mengembangkan lingkungan yang stabil. Nah, guru juga harus berupaya mengembangkan struktur program dan tatanan yang dapat menumbuhkan perasaan peserta didik. Nah, bahwa dirinya hidup dalam dunia yang memiliki keteraturan, stabilitas, dan tujuan. Nah, lingkungan seperti ini akan membantu peserta didik, sedangkan lingkungan yang tidak menentu akan menumbuhkan frustasi dan perilaku yang tidak sesuai. Yang keempat, ada bersikap pesimis. Yang keempat ada bersikap permisif. Nah, sikap permisif ini memberikan keleluasan dan menemukan keberanian peserta didik untuk menyatakan diri dan menguji kemampuannya serta bersikap toleran terhadap kekeliruan dan keragaman perilaku peserta didik. Yang ketiga ada bimbingan sosial. Nah, bimbingan sosial ini mengarahkan upaya untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial atau keterampilan berinteraksi di dalam kelompok. Nah, di dalam kehidupan anak sekolah dasar ini, kecakapan tersebut adalah kecakapan interaksi dalam kelompok teman sebaya atau orang dewasa. Nah, peran penting yang perlu dimainkan guru dalam kaitannya dengan layanan bimbingan sosial ialah mengembangkan atmosfer kelas. Nah, atmosfer kelas ini yang kondusif bagi perkembangan sosial ialah yang dapat menumbuhkan rasa turut memiliki kelompok, partisipasi kelompok, penerimaan terhadap keragaman individual dan kelompok. Nah, untuk menemukan atmosfer kelas seperti itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan guru dalam proses pembelajaran ialah mengembangkan pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang bergantung kepada kelompok kerja kecil. Pembelajaran kooperatif ini adalah pembelajaran yang bergantung kepada kelompok kerja kecil yang mengkombinasikan yang pertama tujuan kelompok atau pendukung tim, yang kedua tanggung jawab individual, dan yang ketiga kesamaan kesempatan untuk sukses. Lalu yang keempat ada bimbingan karir. Nah, bimbingan karir di sekolah dasar ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman peserta didik akan ragam kegiatan dan pekerjaan di dunia sekitarnya. Nah, pengembangan sikap positif terhadap semua jenis pekerjaan dan orang lain, dan pengembangan kebiasaan hidup yang positif. Nah, bimbingan karir di sekolah ini juga terkait erat dengan upaya membantu peserta didik memahami apa yang disukai dan tak disukai, kecakapan diri, disiplin, dan mengontrol kegiatan sendiri. Menurut Bailey dan Niven tahun 1989 menyarankan program pengembangan kesadaran karir di tingkat sekolah dasar khususnya di kelas-kelas tinggi hendaknya dikembangkan secara terpadu dan mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, informasi yang difokuskan kepada tanggung jawab dan struktur pekerjaan. Yang kedua, ada penyediaan waktu dan kesempatan bagi peserta didik untuk berbagi pengetahuan tentang dunia kerja dan pengalaman yang diperolehnya dari orang-orang sekitar tentang berbagai pekerjaan. Yang ketiga, kesempatan peserta didik untuk berinteraksi dengan orang-orang yang bekerja sama di sekitarnya. Nah, interaksi ini akan menjembatani anak dengan dunia kerja. Yang keempat, ada kesempatan bagi peserta didik untuk mengetahui bagaimana orang melaksanakan pekerjaan atau profesi yang dipilihnya. Yang kelima, ada kesempatan bagi peserta didik untuk mengenali peran faktor jenis gender dalam pekerjaan. Kelima, ada kesempatan bagi peserta didik untuk mengenali peran faktor jenis gender dalam pekerjaan.
Lalu yang kelima ada bimbingan anak berbakat. Nah, dilihat dari segi kemampuan yang dimilikinya, murid berbakat tidaklah merupakan murid yang bermasalah. Yang menjadi masalah adalah kemungkinan yang pertama, ada pengaruh yang timbul sebagai akibat dari kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua adalah keadaan perlakuan yang diterima dari guru sesuai dengan keadaan dirinya. Hal ini misalnya diungkapkan oleh Gertrude Hildred dalam Raden Cahaya Prabu tahun 1982 yang menyatakan bahwa anak-anak berbakat yang taraf inteligensinya lebih dari 180 mempunyai kesulitan dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Nah, bimbingan anak berbakat dapat digolongkan ke dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran pengayaan, yaitu pembinaan murid dengan jalan penyediaan kesempatan dan fasilitas yang diprogramkan untuk murid umumnya termasuk murid yang bersangkutan. Nah, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pembelajaran mandiri, antara lain mengadakan percobaan-percobaan di laboratorium, menjawab soal-soal, dan belajar di perpustakaan. Yang kedua ada percepatan, yaitu cara pembinaan murid berbakat dengan Kedua, ada percepatan, yaitu cara pembinaan murid berbakat dengan memperbolehkannya naik kelas secara melompat atau menyelesaikan program reguler dalam waktu jangka yang lebih singkat. Yang ketiga, ada pengelompokan khusus, yaitu sejumlah anak berbakat dikumpulkan dan diberikan kesempatan untuk secara khusus memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dapat dilakukan secara penuh dan dapat juga secara sebagian. Yang keenam, ada bimbingan bagi anak yang berperilaku bermasalah. Nah, perilaku bermasalah ini adalah persoalan yang harus menjadi kepedulian seorang guru, bukan semata-mata karena perilaku itu deskriptif atau mengganggu proses pembelajaran, melainkan semua bentuk perilaku baik agresif maupun pasif yang dapat menimbulkan kesulitan peserta didik dalam belajar. Nah, persoalan peserta didik ini mulai dari kesulitan mengatur jadwal belajar sampai kepada kesulitan dalam bekerja sama dengan teman, yaitu merupakan perilaku yang dapat menimbulkan masalah belajar peserta didik, dan hal itu merupakan perilaku bermasalah. Nah, bentuk umum perilaku mekanisme pertahanan diri yang pertama adalah rasionalisasi, yang kedua ada sikap bermusuhan yang tampak dalam perilaku agresif, menyerang, mengganggu, bersaing, dan mengancam lingkungan, dan yang ketiga menghukum diri sendiri tampak dalam wujud mencela diri sebagai penyebab utama kesalahan atau kegagalan. Yang keempat ada represi, yang kelima ada konformitas, dan yang kelima ada sinis. Upaya membantu peserta didik mengatasi perilaku bermasalah dan menggantinya dengan perilaku yang efektif menghendaki keterampilan khusus bagi seorang guru. Nah, bagi seorang guru sekolah dasar yang berperan sebagai guru sekaligus sebagai pembimbing, penanganan dan pencegahan perilaku bermasalah dapat ditempuh dengan mengembangkan kondisi pembelajaran yang dapat memperbaiki kesehatan mental peserta didik. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh lingkungan belajar yang sehat. Yang pertama, memanfaatkan pengajaran kelas sebagai wahana bimbingan kelompok. Dalam hal ini, guru dapat bekerja sama dengan konselor sekolah. Yang kedua, memanfaatkan pendekatan-pendekatan kelompok dalam melakukan bimbingan. Dalam mewujudkan fungsi bimbingan di dalam proses pembelajaran ini, guru dapat menggunakan metode yang bervariasi yang memungkinkan peserta didik mengembangkan keterampilan kehidupan kelompok. Metode yang dimasukkan seperti sosiometri, diskusi, dan bermain peran. Yang ketiga ada mengadakan konferensi kausu dengan melibatkan para guru dan orang tua peserta didik untuk menemukan alternatif pemecahan kasus. Nah, yang keempat menjadikan segi kesehatan mental sebagai salah satu segi evaluasi. Yang kelima, memasukkan aspek-aspek hubungan ke dalam kurikulum sebagai bagian terpadu dari bahan ajar yang harus disajikan oleh guru. Yang keenam, menaruh kepedulian khusus terhadap faktor-faktor psikologis yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan strategi pembelajaran. Nah, bentuk layanan pembelajaran yang
diberikan kepada siswa dengan layanan bimbingan yang disesuaikan dengan masalah belajar yang dihadapi oleh siswa dengan melihat spesifikasi masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, maka guru ini dapat merumuskan program layanan bimbingan belajar kepada siswa tersebut. Tahiri yang 2007, beberapa bentuk layanan bimbingan belajar yang dapat diberikan kepada siswa adalah yang pertama ada orientasi kepada siswa, khususnya siswa baru tentang tujuan sekolah, isi kurikulum pembelajaran, struktur organisasi sekolah, dan cara-cara belajar yang tepat dan menyesuaikan diri dengan cara pendidikan sekolah. Yang kedua, menyadari kembali secara berkala tentang cara belajar yang tepat selama mengikuti pembelajaran di sekolah maupun di rumah, baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, ada bantuan dalam memilih jurusan atau program studi yang sesuai, dan memilih kegiatan-kegiatan non-akademik yang menunjang usaha belajar, dan memilih program studi lanjutan untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bantuan layanan ini juga mencakup layanan informasi tentang program studi yang tersedia pada jenjang pendidikan tertentu. Yang keempat ada layanan pengumpulan data yang berkenaan dengan kemampuan intelektual ini, bakat khusus, arah minat, cita-cita hidup terhadap program studi atau jurusan tertentu, dan sebagainya. Yang kelima ada bantuan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar seperti kurang mampu menyusun dan menaati jadwal belajar di rumah, juga kurang siap dalam menghadapi ujian, dan kurangnya dapat berkonsentrasi, kurangnya dapat menguasai cara belajar yang tepat di berbagai mata pelajaran, menghadapi keadaan di rumah, dan mempersulit cara belajar secara rutin. Nah, yang keenam ada bantuan dalam hal bentuk kelompok-kelompok belajar dan mengatur kegiatan-kegiatan belajar kelompok supaya berjalan secara efektif dan efisien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.